Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Abisaksena, kelas 11 IPS 3, absen 34 dari SMA Negeri 11 Semarang. Di sini saya memilih materi tentang konflik. Konflik merupakan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tak berdaya untuk memenuhi tujuannya. Penyebabnya bermacam-macam seperti perbedaan pendapat, kepentingan, kebudayaan maupun sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh konflik berdasarkan struktur sosial dan posisi pelaku yang berkonflik. Konflik ini termasuk dalam konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antar tingkatan kelompok atau kelas karena rasa ketidakpuasan. Konflik yang akan saya ceritakan adalah tentang demo buruh yang mendesak Kemenaker batalkan PP pengupahan dan kenaikan UMP. Demo buruh terjadi sebagai bentuk demonstrasi terhadap perbedaan kepentingan antara perusahaan dan karyawannya. Terdapat kelompok yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan dan menaklukkan pesaingnya. Pada Rabu tanggal 20 November 2019, buruh berunjuk rasa di kantor Kemenaker mendesak pembatalan kenaikan UMP 2020 dan menolak revisi UU Ketenagakerjaan. Sekitar ratusan buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau GSBI mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu 20 November untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka juga meminta pemerintah membatalkan kenaikan upah sebesar 8,51% di tahun 2020. Pembatalan diminta karena kenaikan upah tersebut jauh dari kebutuhan ideal buruh. Salah satu pendemo mengatakan peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Jokowi dalam pandangan kami adalah kebijakan yang mempertahankan politik upah murah. Dalam peraturan pemerintah 78, formulasi kenaikan upah dihitung berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut perhitungan tersebut menimbulkan selisih pengupahan di berbagai wilayah. Perhitungan juga dianggap tidak mengakomodir upaya buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasalnya, di tengah kenaikan upah yang hanya 8,51%, buruh harus menerima dua kenyataan pahit. Kenyataan pertama datang dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% yang rencananya dilakukan awal 2020. Pendatang ia mengatakan tidak semua perusahaan mendaftarkan buruhnya sebagai anggota BPJS Kesehatan. Akibatnya buruh yang ikut program tersebut terpaksa membayar iuran dari kantong mereka sendiri. Kenyataan pahit yang kedua dari rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik 900 volt ampere. Selain itu, katanya buruh juga dihadapkan dengan lonjakan harga pangan dan kebutuhan hidup lainnya. Sebenarnya buruh telah berupaya menyatakan keberatan atas formulasi upah tersebut langsung kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Selain tuntutan tersebut, dalam aksi itu para buruh juga mendesak pemerintah untuk membatalkan revisi UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Pasalnya, revisi tersebut dinilai tidak hanya menghilangkan hambatan keberlangsungan bisnis di Indonesia, tetapi juga berpotensi memangkas hak dan upah buruh. Buruh menganggap hal tersebut adalah kebohongan yang disampaikan pemerintah jika revisi UU Ketenagakerjaan dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak buruh serta menghilangkan pengangguran. Mereka juga menolak gagasan Menteri Ketenagakerjaan menghapus sistem upah minimum kota atau kabupaten dan menetapkan upah minimum provinsi sebagai upah terendah. Ia menilai rencana itu bukan jawaban pengupahan saat ini. Karenanya buruh mengusulkan pemberlakuan upah minimum nasional yang besarnya
seragam di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan konflik yang terjadi pada cerita tersebut, penyelesaian konflik yang ada yang bisa menerapkan upaya konsiliasi atau menggunakan lembaga tertentu, dan konversi atau salah satu pihak bersedia mengalah dari pihak lain karena pada dasarnya mereka berdemo hanya untuk memperjuangkan nasib mereka, dan itu juga tidak dilakukan setiap hari. Bahkan sehari-hari mereka masih hidup dalam ambang batas kesulitan. Jadi cara menanggulangi demo buruh itu adalah dengan cara memberikan kesejahteraan kepada mereka, memberikan kepastian kerja dengan income yang layak, serta membangun mereka secara manusiawi dalam konteks sumber daya manusia. Ada banyak hal yang terkait dalam masalah ini, namun berdasarkan pengalaman para buruh, hal-hal yang harus diperhatikan pihak perusahaan untuk mencegah terjadinya demo antara lain menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan serikat pekerja, memposisikan serikat pekerja sebagai partner untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, memenuhi undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, memenuhi ketetapan pemerintah yang diundangkan, menerapkan sistem penghargaan, reward, dan pengupahan yang layak dan sepadan dengan beban kerja, menciptakan sistem transparansi manajemen yang berimbang dengan serikat pekerja, berimbang terhadap serikat pekerja. Maksudnya adalah kalau kondisi perusahaan untung, ya katakan untung dan imbangi kenaikan upah yang sebanding. Jangan untung dibilang rugi agar kenaikan upah rendah. Menghindarkan tindakan-tindakan kecurangan yang berakibat merugikan buruh, seperti penggelapan dana iuran jam sostek, penggelapan dana koperasi, pemotongan gaji karyawan di luar prosedur, dan lain-lain. Memberikan kesejahteraan yang layak bagi karyawan seperti pakaian kerja, alat safety, insentif, meal, dan JPK yang semuanya ditinjau, dievaluasi, dan dinaikkan setiap tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.